Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga guru-guru BMUAN yang saya hormati selalu dalam limpah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kesehatan, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Ibu guru SMA yang satu babakan yang sedang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman saya yang saya hormati, guru sejarah Indonesia Bu Tresna. Di sini kami dari kelompok 5 yang berjumlah anggota 6 orang, yaitu Madari Ibrahim, Dapa Ardian, Muhammad Rapli, Muhammad Raihan, Ida Maulida, Intan Permatasari. Nah, kami ini ingin menjelaskan, yaitu materi kami itu perlawanan di Bali. Nah, di dalam materi itu satu persatu akan dibawakan oleh teman-teman kami ini. Nah, yang materi pertama itu Muhammad Rapli akan membacakan latar belakang perlawanan di Bali. Yang kedua itu Muhammad Raihan. Muhammad Raihan itu yang akan memperdalam perlawanan di Bali. Dan Ida Maulida itu akan membaca Perang Jagaraja 1, akan mempresentasikan Perang Jagaraja 1, dan ada juga Perang Jagaraja 2, yaitu akan dijelaskan oleh Intan Purnamasari. Dan terakhir itu ada akhir perlawanan Bali yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, ada di sini yang tidak ikut mempresentasi, tapi dia ini sudah kami bagi-bagi. Dapa Ardian itu tim IT khususnya, jadi dia untuk mengedit video kami. Jadi dia tidak membaca, tapi dia sudah mencari materi yang sama-sama kita ini kan, yang sama-sama kita presentasikan. Nah, dari itu marilah kita sama-sama langsung saja ke materi-materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kak, saya persilahkan untuk teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dari kelas 11 IPS 4 dan kelompok 5 Sejarah Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang bertema perlawanan di Bali. Sebelum kita masuk ke dalam alur cerita perlawanan di Bali, sebenarnya kita harus mengetahui latar belakang perlawanan di Bali. Latar belakang perlawanan di Bali ialah karena adanya hak tawan karang yang mana hak ini adalah merampas perahu atau kapal-kapal Belanda. Dengan adanya hak tawan karang ini, Belanda merasa dirugikan karena kapal-kapal mereka diambil oleh rakyat Bali. Sedangkan Belanda ingin mengikat Bali sebagai bentuk kerjasama dalam hal politik dengan melakukan perjanjian, namun hal ini tidak diterima oleh rakyat Bali sebab Belanda saja ingin menghapuskan hak tawan karang yang sudah menjadi tradisi rakyat Bali. Untuk itu maka terjadilah perang antara Bali dan Belanda. Perlawanan di Bali. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pokok cerita dari perlawanan di Bali. Perlawanan di Bali dimulai sejak pasukan Belanda ingin menguasai Pulau Dewata tersebut. Namun tidak berhasil karena Bali masih bersifat konservatif atau yang mana Bali masih menganut tradisi hak tawan karang, yang dimana hak tawan karang ini sangat merugikan Belanda. Pada tahun 1844, kapal Belanda terdampak di Buleleng dan dikenakan tawan karang oleh rakyat Bali. Pihak Belanda menolak dan melakukan perilaku tak terpuji terhadap Bali Utara dan Buleleng, dan memaksa kerajaan Buleleng untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Namun pada tahun 1848, raja-raja di Bali bersiap untuk menghadapi Belanda. Pos-pos Belanda yang ada di Bali diserang dan semua senjata dirampas oleh Gusti Jelantik.
Peristiwa ini membuat dan menimbulkan Belanda agar menuntut Bali untuk menyerahkan I Gusti Jelantik terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Umaida Fatana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Jagaraga ke-1. Pada tahun 1849, pasukan Belanda datang dari Batavia untuk menyerbu dan menguasai seluruh pantai Buleleng dan menyerbu benteng Jagaraga. Pasukan Bali melakukan perlawanan habis-habisan, tetapi akhirnya benteng Jagaraga berhasil ditaklukkan Belanda sejak runtuhnya kerajaan Buleleng. Perjuangan rakyat Bali makin lemah. Meskipun demikian, kerajaan Karangasem dan Kalungkung masih berusaha melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Bali, pihak Bepanda terpaksa mengerahkan ekspedisi militer secara besar dan sebanyak 3 kali. Ekspedisi pertama pada tahun 1846 dengan kekuatan 1.700 orang dan gagal dalam berusaha mendudukan rakyat Bali. Ekspedisi kedua pada tahun 1848 dengan perlawanan I Gusti Ketut Jelatik yang telah mempersiapkan pasukan di benteng Jagaraga sehingga dikenal dengan Perang Jagaraga. Ekspedisi Belanda ini pun berhasil digagalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, kekalahan ekspedisi Belanda baik yang pertama maupun kedua menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi ketiga 1849 dengan kekuatan yang lebih besar yakni 4.177 orang pasukan, kemudian menimbulkan Perang Jagaraga kedua. Perang berlangsung 2 hari 2 malam, tanggal 15 sampai 16 April 1849 dan menunjukkan semangat rakyat Bali yang heroik dalam mengusir penjajahan Belanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi akhir Perang Bali tahun 1846 sampai 1908. Nah, akhir perang di Bali itu nih terjadinya pertempuran sengit antara Belanda dengan Bali. Tapi Belanda itu mengerahkan pasukan daratnya. Yang pasukan daratnya itu berjumlah 3 kolonel. Kolonel pertama itu dia itu dipimpin oleh Van Switter. Kolonel keduanya itu dipimpin oleh Brown de Vekler. Dan kolonel ketiga itu dipimpin oleh Poland. Nah, setelah terjadi pertempuran ini, akhirnya benteng Jagaraga itu jatuh ke tangan Belanda. Tapi para pemimpin dan pasukan Bali itu bisa meloloskan diri. Nah, namun tak sampai di situ perang melawan Belanda. Nah, di sini ada Inyoman Gempol angkat senjata. Inyoman Gempol itu angkat senjata namun gagal juga. Dan akhirnya pada tahun 1998 itu Inyoman Gempol itu angkat senjata dan tapinya gagal juga melawan Belanda. Pada tahun 1968 juga terjadi pertempuran juga. Nah, itu dipimpin oleh Ida Made Rai. Tapi alhasil itu pun gagal juga. Nah, dari ini pun terus perjalanan terus berlanjut dan baru pada abad 20 Belanda menguasai seluruh Bali. Nah, Belanda menguasai seluruh Bali, jadi Bali itu adalah bawahan Belanda. Kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh Belanda. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam presentasi, mohon dimaklumi dan dimaafkan seluas-luasnya. Dari kelompok kami, saya sebagai perwakilan dari kelompok kami meminta maaf dengan segala hormat
kepada seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.